Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan aplikasi kerusakan motor ya, sistem pakar kerusakan motor. Pertemuan kali ini kita akan membuat form menu utama. Jadi kita buka dulu project motornya. Double klik PR motor VBP. Di dalam satu project ini bisa terdiri dari beberapa form. Contohnya ini sudah ada 4 form. Yang pertama form macam untuk data macam kerusakan. Lalu ada form jenis, form ciri, dan form penelusuran. Nah, kalau kita jalankan, kita run, ini yang dijalankan hanya salah satu form. Satu run hanya satu form ya. Ini misalkan kita klik tombol start. Nah, ini yang penelusuran kerusakan. Kalau kita ingin menjalankan form yang lain, misalkan form macam kerusakan, kita harus rubah dulu startup formnya lewat menu project, properti, startup objeknya ini kita ganti, misalkan macam. Nanti kalau kita start, yang tampil form macam. Kalau kita ingin menampilkan form jenis, kita rubah project properti, startupnya kita rubah ke form jenis. Lalu form ciri kita rubah ya. Startupnya kita rubah ciri. Nah, nanti form menu utama fungsinya supaya dengan satu kali start kita bisa menjalankan beberapa form ini sekaligus dengan satu kali tombol start. Untuk membuat form menu utama, tambahkan form baru, simpan dengan nama menu. Kita tambahkan form baru, project, add form, menambah form. Klik tombol open. Setiap form baru namanya otomatis form 1. Namanya kita ganti lewat menu file, save form 1. Namanya kita ganti menu. Kita simpan, save. Ini sudah ganti menu ya. Untuk mengganti nama form 1 yang di luar kurung, ini nama objek form lewat property name. Property name kita beri nama sama menu. Kita atur supaya posisinya di tengah layar ya, lewat property startup position. Ini kita ganti center screen. Sekarang untuk membuat menu kita bisa menggunakan menu editor ya. Caption ini nanti diisi dengan tampilan menunya, teks menunya. Seperti ini caption ya. Caption boleh menggunakan spasi. Name ini untuk nama menunya. Nama menu nanti tidak boleh menggunakan spasi. Tombol panah kiri dan panah kanan ini untuk membuat menu utama atau sub menu. Panah atas dan panah bawah ini merubah posisi. Next ini untuk ke menu berikutnya, insert menyisipkan menu, delete menghapus menu. Ini contoh menu yang sudah dibuat. Kalau tidak ada tanda titik, ini berarti menu utama. Pakar ini menu utama, pemakai selesai menu utama. Nah, yang ada tanda titik ini sub menu. Tanda titik ini bisa ditampilkan atau dihilangkan dengan tombol panah kiri dan panah kanan.
Kita mulai ya, kita coba membuat menu menggunakan menu editor. Menu editor ini ada di menu tool ya, tool ini. Ini menu editor. Kalau menu editornya ini belum aktif, masih buram, supaya aktif Anda klik area sembarang di dalam form. Nah, ini Anda klik formnya, klik tool, sekarang sudah aktif menu editornya. Kita mulai yang pertama menu pakar ya, menu utama pakar. Kita isi captionnya pakar. Namanya bebas ya, boleh sama ya. Nama ini bebas dengan catatan tidak boleh sama dengan nama form, tidak boleh sama dengan salah satu form. Kita beri nama sama pakar, ini sudah ada di sini ya. Lalu untuk ke menu berikutnya klik tombol next. Di menu pakar ini ada submenu macam kerusakan untuk membuka form macam kerusakan. Ini ada tanda titik berarti submenu. Untuk menampilkan tanda titik di sini klik tombol panah kanan. Ini ada tanda titiknya. Kita isikan captionnya macam kerusakan. Kita ketik di sini macam kerusakan. Namanya misalkan in macam, untuk input data macam, in macam. Kita next lagi. Submenu berikutnya jenis kerusakan, untuk membuka form jenis. Jenis kerusakan. Kita beri nama in jenis. Klik tombol next untuk menu berikutnya. Kita buat ciri kerusakan ya. Ciri kerusakan. Ciri kerusakan. Kita beri nama in ciri. In ciri. Kita next lagi. Nah, berikutnya ini menu utama ya. Menu utama pemakai. Menu utama pemakai ini tidak ada tanda titik. Untuk menghilangkan tanda titik ini klik tombol panah kiri. Panah kiri. Kita isi pemakai. Namanya sama, pemakai. Next. Pada menu pemakai ini ada submenu penelusuran kerusakan. Ini submenu ada tanda titik. Kita klik panah kanan untuk menampilkan tanda titik. Lalu captionnya penelusuran kerusakan. Ingat, namanya tidak boleh sama dengan salah satu ini ya. Ini kita beri nama sama aja, penelusuran tanpa spasi ya. Kita next. Lalu di bawah penelusuran kerusakan ini ada menu utama selesai tanpa titik. Titiknya kita hilangkan dengan tombol panah kiri. Captionnya selesai. Name-nya
selesai. Nah, yang terakhir submenu keluar dari program, ada tanda titik ya. Kita klik panah kanan untuk menampilkan tanda titik. Captionnya keluar dari program. Kita beri nama keluar gitu aja ya. Keluar. Kalau sudah selesai, sudah lengkap menu utama dan submenu, kita klik tombol OK. Ini kalau kita klik, ini menu utama, sudah ada submenunya. Sekarang kita ubah startup objeknya ke form menu. Kalau kita start, tampil form menu. Project property, startupnya kita rubah ke menu. Oke, kita klik. Oke, ini sudah jalan ya. Cuma ini kalau kita klik submenunya, formnya belum tampil ya, karena belum kita beri kode program untuk menampilkan formnya. Sekarang kita buat kode program supaya kalau kita klik submenu macam kerusakan akan menampilkan form macam. Kita ke form menu ya, double klik form menu, view kode, masuk kode program. Klik droplist yang kiri, in macam ya, untuk input data macam. Nah, in macam klik, ini kita beri perintah untuk membuka form macam. Perintahnya untuk menampilkan form macam titik show. Kita coba, kita jalankan. Klik macam kerusakan, akan ditampilkan form macam. Ini hasil dari perintah ini ya. Nah, kalau di layar ini ada lebih dari satu form yang tampil, nanti ada pilihan form yang tampil ini kita kunci atau tidak. Kalau dikunci, kita tidak bisa mengaktifkan form yang lain ya. Ini kalau kita klik form menu utama, masih bisa, berarti form macam ini tidak dikunci. Kalau kita inginkan form macam ini dikunci, kita tidak bisa mengaktifkan form yang lain. Ini kita tambahi show kurung buka 1 kurung tutup. Kita coba ini macam kerusakan. Ini kita klik form menu, tidak akan bisa ya, formnya dikunci. Kita lanjutkan untuk form yang lain ya. Ini in macam sudah. Sekarang yang in jenis. In jenis. Ini menampilkan form jenis. Jenis titik show. Lalu form ciri ya. In ciri titik show. Terus form penelusuran kerusakan, penelusuran titik show. Terakhir untuk keluar ya, keluar unlock me. Kita coba bakar, ini macam kerusakan, membuka form macam ya. Lalu jenis kerusakan, ini membuka form jenis. Berikutnya ciri kerusakan, membuka form ciri.
untuk pemakai ini melakukan penelusuran kerusakan. Yang terakhir selesai keluar ya. Sistem pakar kerusakan motor ini nanti pemakainya ada dua ya. Yang pertama pakar ini untuk input data macam, jenis dan ciri. User yang kedua itu pemakai untuk melakukan penelusuran kerusakan. Nah, berikutnya akan kita buat form login ya. Form login untuk menentukan yang mau menggunakan pakar atau pemakai. Kalau nanti yang login sebagai pakar, berarti yang aktif hanya menu pakar. Kalau yang login pemakai, yang aktif hanya menu pemakai dan selesai. Kita lanjutkan, ini form menunya sudah. Sekarang kita tambahkan form baru. Tambahkan form baru, simpan dengan nama login. Project, add form, menambah form, klik tombol open. Namanya otomatis form 1, kita rubah file save form 1, namanya kita ganti login. Kita simpan, save. Kalau nama objeknya form 1 ini kita rubah lewat property name. Kita beri nama login. Sekarang desain formnya ya. Ini kita buat option button ya. Ini ada tanda lingkaran, ini option button. Nanti untuk memilih yang mau login pakar atau pemakai. Option button yang pakar ini kita beri nama OB pakar. Lalu option button pemakai kita beri nama OB pemakai. Option button ini ya, ini option button. Kita klik, dragging di sini. Kita beri nama OB pakar lewat property name ya. Property name OB pakar ya. Kita ganti teksnya, option 1 kita ganti pakar lewat menu caption pakar. Kita atur fontnya ya. Sekarang kita buat option button pemakai. Option button kita dragging di sini. Namanya, name-nya kita ganti OB pemakai. OB pemakai. Lalu captionnya kita ganti pemakai. Kita atur fontnya. Sekarang berikutnya kita buat label nama dan password. Kita gunakan label. Captionnya nama ya. Fontnya kita rubah size-nya 12. Berikutnya captionnya password. Fontnya kita rubah 12. Di sebelah kanan nama dan password kita buat textbox ini ya.
Textbook ini kita beri nama yang atas X nama, yang bawah X password. Kita buat textbook. Ini kita beri nama X nama. Ini kita copy arraynya no. Yang password ini kita beri nama X password. Oke, X password. Berikutnya kita buat tombol login dan tombol close. Tombol login dan tombol close kita copy saja dari form yang sudah ada ya. Kita seleksi dua form ini. Klik kanan, copy, kembali ke login, klik kanan, paste. Yang hapus ini kita ganti namanya cmd login. Captionnya kita ganti login ya. Lalu yang stop ini kita ganti close, cmd close. Captionnya kita ganti close. Ini nggak harus close atau stop, bebas ya. Ini desainnya sudah. Nah, sekarang kita ke kode program ya. Ke kode program, view kode. Kode program yang pertama saat form aktif, nanti combo box textbook nama dan password ini kita nonaktifkan. Kita kosongkan, nama dan password kita kosongkan. Form aktif kita klik drop list yang kiri, klik form, klik drop list yang kanan, aktif. Ini kode programnya. Kita atur startupnya, project, property, startupnya kita rubah ke login. Kita coba, kita start. Nah, ini sudah ya. Ini kalau kita klik tidak bisa ya. Ini karena enable-nya di false, terus nama dan passwordnya kosong. Kita lanjut kode program berikutnya. Kalau kita klik option button pakar, ini kita klik, maka textbook nama dan password true. Jadi kalau kita klik pakar, kita mengisi nama dan passwordnya. Kalau nanti kita klik pemakai, nama dan password enable false. Kalau pemakai tidak perlu mengisi nama dan password. OB pakar, kalau kita klik, ini perintahnya, kalau kita klik OB pakar, nama dan password diaktifkan, enable-nya true. Lalu kalau OB pemakai diklik, login sebagai OB pemakai, nama dan password false, enable false tidak diaktifkan. Kita coba.
Ini kalau kita klik pakar, ini Anda harus mengisi nama dan password. Kalau pemakai tidak perlu mengisi nama dan password, sudah bisa diklik. Sekarang fungsi tombol login ya, untuk login. Kalau kita klik tombol login, CMD login klik, nanti dideteksi kalau yang login sebagai pemakai, maka menu pakar pada form menu visible false tidak ditampilkan ya. Lalu menu pemakai pada form menu visible true akan ditampilkan. Itu tampilkan form menu. S ini berarti kalau yang login sebagai pakar ya. Kalau login sebagai pakar, nanti akan dideteksi antara nama dan passwordnya. Kalau nama dan passwordnya stekom, namanya stekom, passwordnya stekom. Juga sini untuk merubah data menjadi besar semua, ya, upper semua. Ya. Nanti Anda ngetik besar kecil tidak masalah. Nah, kalau namanya stekom, passwordnya stekom, menu pakar pada form menu akan ditampilkan, menu pemakai pada form menu tidak ditampilkan. Tampilkan form menu. S ini berarti kalau nama dan passwordnya tidak stekom, tampilkan pesan password salah. CMD login, klik ya. Kita coba. Kalau ini login sebagai pemakai, ini nanti langsung ditampilkan menu utamanya, langsung tampil form menu. Pakarnya menu pakar visible false tidak tampil, menu pemakai tampil visible true. Kita login. Nah, ini di menu pakarnya tidak tampil ya, yang tampil menu pemakai. Melakukan penelusuran kerusakan. Ini keluar dari form menu. Nah, sekarang kalau yang login pakar ya, yang login pakar, ini misalkan diisi stekom. Ini huruf besar, ini bukan stekom misalkan ya. Nah, kalau namanya stekom, passwordnya tidak stekom, berarti passwordnya salah, nanti tampil pesan ini ya, password salah. Ini nama dan passwordnya harus stekom ya. Ini bisa diganti yang lain ya, tergantung kode program. Kita login, password salah. Kita klik, nanti nama dan passwordnya dikosongkan, kursornya di nama. Ini kita kasih stekom. Ini kita pakai huruf kecil misalkan. Ini kalau kita login, kondisinya benar, nanti menu pakar visible true tampil, lalu menu pemakai tidak tampil, visible false. Ini ya. Untuk password ini harusnya teksnya tidak kelihatan ya. Yang kita ketik harusnya tidak kelihatan. Supaya yang kita ketik di password ini tidak kelihatan, Anda atur pada properti ini ya, password ini X password, pada properti password char ya. Ini ada properti password char, ini ada isi, misalkan tanda bintang asterisk. Nanti kalau kita ngetik di sini tidak tampil yang kita ketik, tapi tanda asterisk. Lalu yang terakhir close ini ya. Ini kalau sudah langsung keluar bisa kita beri perintah N.
Sekarang kita coba. Ini kalau sebagai pakar, ini kita isi stekom. Nah, kalau kita ngisi password, yang kita ketik tidak kelihatan. Ini untuk form menu dan form login ya. Jadi yang form menu ini fungsinya supaya kita bisa mengaktifkan, bisa membuka beberapa form dengan satu kali start. Lalu yang form login fungsinya untuk mengatur hak akses. Kalau yang login sebagai pemakai, yang tampil hanya menu pemakai. Kalau yang login sebagai pakar, yang tampil nanti hanya menu pakar. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.